Recording in progress. Yang di laptop. Ya, yang di laptop yang gelap. Ini masih baru ya. Aduh, sakit banget. Aduh, soalnya menggema. Baru bisa. Kalau sudah bisa langsung dua-duanya. Nih, Memalis ada Satu lah. ada dua kan jadinya. Itu laptopnya harusnya kalau Memalis buka Zoom itu harus 30 menit sebelumnya ini. Jadi agak lama dia jalannya di laptopnya ya. Laptopnya Memalis sudah capek. Error. Katanya laptopnya Memalis gini, aku sudah capek gitu. Kapan kita sekolah tatap muka ya? Kamu capek nggak, laptop? Jawab tuh. Capek, woi. Aku capek weh, gitu katanya udah. Laptopnya capek. Dah, oke deh. Kita sudah kelewatan 9 menit. Nanti kita join lagi aja ya. Oke, untuk membayar waktu yang sudah terlewatkan ya. Jadi 1 menit lagi ya, Miss. Kenapa? Tadi nanti Zoom lagi tambah 1 menit lagi ya, Miss. Oh, enggak satu ya. Enggak satu. Satu kan cuma sebentar. Coba ya, masih 17 loh. Berarti masih 15 karena Memalis ada 2. Berarti masih 15 siswa ini. Kemana yang lain? Yang sudah izin Memalis itu Rafael. Ethan belum ada, Dea belum, Davin belum. Berapa hari ini Davin sudah nggak join terus nih. Kenapa ya? Nanti Mam Elis telepon ya. Nggak pernah ada. Yang paling jarang aku lihat itu Keanu. Iya. Iya sayang, Kristo sama Keanu. Kalau Keanu itu memang mamanya sudah izin. Ya, mamanya. Kristo. Kamu pernah lihat apa namanya? Siapa itu namanya? Abel ya? Abel. Ini Abel ada. Oh, Abel ada. Ada lagi. Hai Abel. Say hello dulu sama temennya Abel supaya tahu kalau Abel hadir. Dia udah join, Miss. Apa? Dia udah join. Oh iya, barusan join dia ya. Oke. Kita mulai ya sayang ya. Ayo. Ayo. Buku bahasa Jawanya sudah siap belum? Sudah, sama pensil dan penghapus. Oke, kalau begitu. Dari tadi tuh. Udah dari tadi, udah aku siapin dari tadi. Sudah dari tadi. Habis selesai aku sebelum sekolah mesti siapin semua buku dulu. Dari sebelum. Oh, hebat kalau gitu ya. Alden, anak yang hebat. Nah, nih kita share. Di buku pena lagi. Buku kalian kita sudah di halaman 29. Ya, di halaman 29 sudah masuk ke jelentrehake isi teks pelaporan hasil observasi. Ya, nih. Ya, di situ ada contoh teks ya, ada contoh teks yang sudah ada, sudah jadi, sudah dibuatkan. Nah, ayo semua di-mute-kan dulu. Semuanya di-mute-kan. Udah? Ya. Pinter. Nah, materi yang hari ini adalah sudah masuk di jelentrehake teks ya. Nah, ini ada contoh teks yang ada di halaman 29. Ira-irahane uwuh iku sampah ya, uwuh plastik.
uwuh plastik utawa sampah plastik. Nah, kita... Miss, aku tips dulu ya, Miss. Ya. Nah, coba perhatikan teks tersebut. Sekarang ini, Mem Elis dan siswa kelas 3A itu membaca teks, membaca cerita dari buku, ya, atau cerita yang ditulis orang lain. Kita baca, kita dengar. Itu namanya hasil pelaporan apa? Langsung atau tak langsung? Langsung. Ayo, minggu kemarin Memeli sudah jelaskan. Itu yang kita lakukan sekarang ini observasi langsung atau tak langsung? Langsung. Apa sayang? Langsung. Ayo, siapa yang bilang langsung angkat tangan? Enggak ada. Enggak ada yang angkat tangan. Ayo, kan kita membaca. Kalau membaca berarti itu observasi langsung atau tak langsung? Langsung. Tidak langsung. Ya, yang menjawab tidak langsung itu yang betul, yang jempol. Nana ya. Ya, kan kita membaca sayang. Kita mendengar informasi dari orang lain ini namanya. Minggu kemarin kan Mem Eli sudah membedakan. Jenis-jenis pelaporan observasi itu ada 2 jenis, yaitu observasi langsung dan observasi oral langsung. Ya. Yang observasi langsung itu siswa kelas 3 langsung datang ke sana. Langsung datang ke tempat sampah iki, sampah plastik iki. Itu langsung. Tetapi kan hari ini kita tidak datang langsung ke tempat sampah, tapi kita hanya membaca dari buku, dari cerita orang, dari tulisan orang. Berarti yang kita lakukan saat ini adalah apa? Observasi tak langsung. Gitu ya sayang ya, beda loh ya. Oke, ya. Perhatikan, Mem Elis aja yang baca ya. Uwu utawa sampah plastik, itu ada gambarnya juga ya. Ing kegiatan iki salah siji siswa njlentrehake hasil observasi ini babagan uwu utawa sampah plastik. Observasi iki ditindakake kanthi ijen utawa dhewe lan kanthi observasi ora langsung. Nah, itu ono ceritane sudah disampaikan di atas itu. Ya, iki jenisnya, mau adalah observasi ora langsung. Kemudian ditindakake oleh individu ya, utawa pesertane dhewe, ora kelompok ya. Nih, uwu utawa sampah plastik. Zaman saiki gunane plastik wis bisa ganti kayu lan logam. Iki karena keluwihan kang diduweni plastik, yaitu enteng, ora cepet rusak, lan gampang diwernani. Sifat-sifat bahan plastik tersebut ora bisa digantekake bahan liyane, wiwit saka bungkus panganan, piranti omah, dolanan bocah nganti barang-barang elektronik. Gunakake bahan plastik iki njalari cacahe uwuh saya mundak saben taune. Ya. Iki maksudnya karena sampah plastik ini selalu banyak digunakan ya oleh masyarakat, banyak digunakan, jadi jumlah atau volumenya sampah plastik itu setiap tahun bertambah. Ya. Iki kudu dipikir kanggo ngrentasine awit mbuak uwu ing TPA. TPA itu ditulis huruf kapital semua ya. TPA atau tempat pembuangan akhir atau tempat sampah sering kita sebut ya. Tempat pembuangan akhir, bukan tempat sampah yang ada di rumah kita. Ya, tempat sampah yang ada di rumah kita lalu diambil tukang sampah, dibawa ke pembuangan akhir. Pembuangan akhir itu ada satu tempat khusus. Ya, kalau di Surabaya ini ada di daerah Benowo ya, di daerah Pakal. Ya. Jadi sampai kayak gunung itu toh? Oh, betul. Saya pernah lewat sana? Enggak,
iya pernah. Kapan ya? Jalan-jalan waktu itu. Oh, nah itu di daerah situ juga ada yang namanya Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, dekat situ ya. Jadi ada TPA dekat situ atau tempat pembuangan akhir. Nah, tuh. Jadi sampah-sampah dari rumah kita dibuangnya ke sana. Nah, itu ya, dipikir kanggo merentasi ya. Maksudnya itu karena sampah plastik ini terlalu banyak ya, terlalu banyak. Gimana caranya untuk mengurangi? Ya, mengurangi. Betul. Tetap ora bisa ngilangake ya. Plastik-plastik mau ya mung meneng ing kono lan ora bisa lebur dening lemah. Para pemulung ya ora bisa njupuki plastik 100%. Maksudnya itu sampah plastik saking banyaknya ya, banyak banget. Pemulung pun tidak bisa ngambil semuanya karena sampah plastik ini kan termasuk sampah yang tidak bisa didaur oleh tanah. Ya, maksudnya sampah plastik itu tidak bisa hancur di dalam tanah dia. Beda kalau sampah organik ya seperti daun, sisa makanan, buah begitu atau dari daging-daging. Kalau sisa-sisa makanan seperti itu, sampah seperti itu bisa daur sama tanah, bisa lebur dalam tanah, bisa hancur. Tapi kalau plastik tidak bisa. Plastik itu tidak bisa hilang. Ya, tidak bisa dihancurkan dalam tanah. Jadi dia tetap utuh. Ya, tumpuk di tempat sampah itu ya tetap utuh plastik. Nggak akan hancur. Dan pemulung pun, kamu tahu pemulung kan? Pernah lihat pemulung? Tahu, pernah lihat, Miss. Orang yang setiap hari bawa karung, kemudian bawa yang keliling di rumah kamu tuh perumahan orang ambil sampah-sampah plastik itu, nah itu namanya pemulung. Nah, mereka juga ada banyak di daerah tempat sampah gitu. Nah, mereka pun ngambil sampah plastik ini tidak semuanya, ya. Terbatas juga tenaga mereka. Jadi tidak semuanya diambil. Jadi sampah plastik ini tetap menumpuk banyak. Pantes aku lihat ada pemulung nggak ngambil sampahku. Iya, karena sampahmu mungkin tidak ada plastiknya. Karena yang diambil itu hanya sampah plastik aja. Sampah yang lain tidak. Gitu ya. Gegayutan onane bahan plastik kang ora bisa diendani ing saben pawongan lan ngelingi sifate plastik kang ora ramah lingkungan. Nah, itu tadi yang Mem Elis bilang. Sifatnya sampah plastik itu tidak ramah lingkungan karena dia tidak bisa dihancurkan ya. Mulane awake dhewe kudu ora mbuak plastik sak nggon-nggon. Maksudnya kita karena sudah tahu sampah plastik itu tidak bisa didaur oleh tanah, jadi kita itu harus tidak selalu menggunakan plastik ya, menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebisa mungkin mengurangi dan tidak membuangnya sembarangan. Ya, buang plastik sak nggon-nggon itu masuk sembarangan. Kumpulono plastik tilas bungkus panganan ing papan tertentu. Dandekno plastik minangka bahan kerajinan utawa diagakake plastik kanggo tim mlingi supaya bisa didaur ulang. Nah, jadi tugas kita tidak membuang sampah plastik sembarangan, tapi disendirikan, dikumpulkan jadi tempat sampah kering ya, ada namanya sampah kering. Jadi di situ adalah isinya sampah plastik, kertas, kemudian kardus. Nah, itu disendirikan, lalu nanti akan digunakan untuk didaur ulang ya, membuat kerajinan yang lain. Atau karena kita tidak ada waktu, Mama tidak bisa membuat, bisa dijualkan ke pemulung tadi ya, dijualkan lalu kita dapat duit. Nah, orang pemulung tadi juga akan menjual ke pengepul atau orang yang menerima, kemudian akan dibuat kerajinan ya, seperti kita pernah belajar dari SBDP itu bagaimana membuat kerajinan dari sampah plastik gitu ya. Jadi kita membahas sebagai ya. Apa sayang? Apa Verena? Halo. Verena yang bicara tadi ya?
Hai. Kok menghilang? Nah, kalau tidak ada, perhatikan kamus kecik halaman 30 itu. Ya, kamus kecik halaman 30 ya. Di situ semua kalau tadi kamu menemukan kata baru dari teks tadi, ya, kamu menemukan kata baru, kamu lihat arti kata baru tersebut di dalam kamus keciknya ya. Gunaake, menggunakan. Ya, kemongko iku padahal, merentasine, memberantasinya. Ya, mung, gegayutan. Ya, semua ada di situ. Ngelingi atau mengingatkan, pawongan manusia, tilas, bekas, minongko sebagai. Nah, ada semua di situ. Nanti kalau kamu nggak paham bisa lihat di kamus tersebut. Nah, ini yang ada di layar kamu nyalin di Geladen Papat. Ya, Geladen Papat halaman 40. Ayo ditulis. Ya. Halaman 30. Di buku paket mungkin tidak cukup, makanya kalian menulisnya di buku tulis. Ya, di buku tulis Geladen Papat halaman 30 ini. Nah, anak-anak, Mem Elis ngiling ake ya nulis pitakon sing urayan utawa isian iku harus jawabane sing panjang, jawaban lengkap utawa jawaban sing jangkep. Ya, jawaban lengkap itu yang bagaimana, Mem? Yang seperti ini misalnya, zaman saiki bahan plastik iku wis bisa ngganteni bahan opo. Nah, berarti jawaban lengkapnya di situ perhatikan ya, hanya menghilangkan kata tanya. Ya, hanya menghilangkan kata tanya pada kalimat pertanyaan. Lalu selebihnya ditulis ulang. Jadi, Miss, Kak, Miss, ya sayang. ini kan soalnya sudah ada di halaman 30 kan, Miss. Kita boleh tulis di buku tulis jawabannya aja, Miss. Nggak usah Iya. soalnya. Tulis di buku tulis. Ini Ya, Mem Miss. Elis jawabannya. Ini jawabannya yang ditulis Mem Elis itu ini. Ditulis semua ini. Ya, Miss. Karena ini Ya. jawaban lengkap. Ya. Sampah plastik iku sampah plastik. Nah, sampah plastik iku ganteni bahan kayu lan logam. Nanti ini di foto. Tapi saya nanti aja banyak banget. Opo keluwihane bahan plastik itu? Kelebihan ya. Kelebihan itu kelebihannya. Ya. Apa kelebihannya sampah plastik? Tadi Mem Elis sudah sampaikan ya. Di bacaannya tadi tuh. Ya, kelebihannya ya yaitu ora cepat rusak. Nah, kalau kita lihat plastik itu kan kuat sebenarnya ya. Kemudian enteng itu maksudnya ringan, ya dibawa kemana-mana itu ringan, mudah. Kemudian gampang diwarnani. Nah, anak telu ya, anak telu keluyane sampah plastik, kubu plastik yaitu enteng, ora cepet rusak, lan gampang diwarnani. Mama Intan. Iya. Tanya enggak? Lampu yang di tengah itu Mama. Lampu yang di tengahnya punyanya. Wow. Yes. Ya. Kalau sudah tulis di halaman 30 itu dikumpulkan apa enggak, Miss? Enggak dikumpulkan kok sayang. Untuk kalian belajar ini. Nah, enggak dikumpulin. Nulisnya gimana kalau nanti malam? Nanti malam aja atau nanti sore habis Oke. makan.
Oke, kalau gitu Mem Elis lanjut. Tulisannya ini nanti malam ya, Nak ya. Oke. Jangan, Miss. Nanti waktunya Jangan. habis hanya untuk menulis dong. Nggak mau. Hah? Kalau menulis Ini sekarang di recording nggak, Miss? kalau menulis Miss. sekarang harus cepet ya. 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 Oke, Mem Elis kasih waktu menulis 5 menit. Ya, 5 menit. Ya, sekarang 10:50. Aku melanjutin yang tadi. Wah, anggap aja ini sudah jam 11. Nanti 11:05 Mem Elis lanjut. Oke? Ya. Sudah selesai, Miss. Harap. Miss. Mana, Miss? Harus minum dulu. Sudah selesai, Miss. Pinter, cepetnya. Siapa itu? Verena. Wes, keren. Anak hebat. Ya. Sambil kalian menulis, sambil mendengarkan Mem Elis ya. TPA itu cekakaning tembung apa? Nah, itu singkatan maksudnya ya. TPA. Lihat ada di buku kamu hal nomor 3 itu. TPA itu adalah singkatan dari tempat pembuangan akhir. Nah, apa gegayutane para pemulung lan uwu plastik itu? Gegayutane itu hubungan, ya. Apa hubungannya para pemulung lan uwu plastik? Hubungannya para pemulung dan sampah tadi itu apa? Nah, hubungannya adalah pemulung itu njupuki uwu plastik kanggo didol. Nah, didol iki lan. Didol itu maksudnya dijual. Lan kanggo kerajinan. Nah, nih, ya. Kita juga bersyukur loh sayang dengan pemulung. Jadi kalau ada pemulung yang datang ke lingkungan sekitar rumah kita itu jangan diusir, jangan dimarahin. Ya, tapi sebenarnya kita juga harus bersyukur kepada mereka. Kalau nggak ada mereka, coba bayang sampah kita itu banyak banget. Ya kan? Jadi nanti kalau kamu di rumah melihat orang yang ngambil sampah plastik, yang bawa karung itu, kamu kalau di rumah punya sampah plastik banyak, malah kamu harusnya memberi. Pak, ini Pak, sampahnya kayak gitu-gitu. Jangan dikasih sampah makanan, dia pasti nggak terima, nggak mau ya. Misalnya bekasnya botol minum, plastik-plastik bungkus makanan, kayak gitu. Nah, itu kasihkan kerdus-kerdus, itu boleh ya. Pak, ini sampah plastiknya, kayak gitu. Kita bersyukur ada mereka, karena mereka juga bisa mengurangi sampah kita. Gitu ya. Oke. Kemudian nomor 5, apa sing kudu ditindakake marang plastik sing ora ramah lingkungan? Nah, sing ditindakake apa? Digawe kerajinan. Ya, dibuat kerajinan maksudnya. Dibuat kerajinan. Ya, bahan membuat kerajinan bisa. Oke. Mem Elis belum ganti kok. Sambil nunggu ke Mem Elis ya. Dapuk teks pelaporan hasil observasi prasojo. Ini halaman 31 ya. Nah, di situ teks pelaporan hasil observasi kudu didapuk kanthi ngamati langsung utawa ora langsung marang objek kang kudu diobservasi. Supaya apa? Supaya hasilnya objektif,
Mulut ojo lali nalika awakmu nindakake observasi tulisan luwih dhisik. Nah, tulisan apa dulu? Nih, teks hasil observasi itu harus diamati langsung atau juga bisa tidak langsung seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, amati langsung objek yang mau kita teliti, yang mau kita observasi. Supaya apa? Supaya hasilnya bagus, hasilnya benar-benar objektif. Objektif itu benar yang kita tuliskan nanti, hasilnya itu pas. Ya, apa yang perlu dilakukan? Nih, ya, tulisan edisi. Nah, anak pinter. Apa yang harus ditulis dulu? Ya, ini seperti biasa yang ditulis dulu adalah dino lan tanggal observasi. Dino lan tanggal. Artinya tanggal dan waktu ya, menanyakan waktu berarti hari dan tanggal kamu melakukan observasi. Kemudian papan panggonan. Nah, di mana tempatnya kamu mengobservasi itu. Kemudian waktu itu menunjukkan jam berapa kamu mulai mengobservasi sampai selesai. Ya, opo sing nindakake observasi apa? Objeknya apa yang kamu teliti? Apa yang kamu mau lihat? Gitu ya. Ini contoh misalnya ya. Contoh gatekno gambar ini soriki kanthi premati ya. Tulisno perangan awake kewan ngisor iki kanthi trep, maksudnya tuliskan yang benar, yang tepat. Ya, misalnya kita ini sedang mau mengobservasi sebuah objek. Nah, di sini contoh objeknya adalah ayam jago atau pitik jago. Nah, apa saja yang kita tulis? Misalnya kita kan mau mengobservasinya hari ini ya. Mem Elis kasih contoh nih. Nah, supaya nanti bisa nih. Mem Alis kasih gambar. Terlihat belum di layar kalian? Terlihat ya? Terlihat. Oke, nah. Nih. Di gambar ini tuh sudah jelas ininya ya. Nih Mem Alis gedein. Nah, nih. Sudah jelas ini bagian-bagian dari gambarnya ini. Ini namanya objek ya, objek yang ingin kita teliti, ingin kita observasi, yaitu pitik jago. Nah, caranya bagaimana? Nah, objek yang kita teliti ini kita lihat dari bagian-bagiannya ya, perhatikan gambarnya. Kita lihat bagiannya. Yang pertama nih, nah yang ada di ayam jago ini apa aja bagian tubuhnya? Ada perutnya, ada kakinya, ada jalu. Jalu ini sama dengan apa ya? Apa sayang? Miss, Ya. yang tulisan perut di atas itu tulisan apa, Miss? Yang di atasnya perut itu. Dada. Oh, dada. Perut, dada, kemudian ekor, paru. Paru itu yang mulut ya, yang mulutnya ya, cucuknya itu ya. Terus gelambir itu yang depan. Nih yang depan, kemudian dada, paru, kaki. Yang atas kepalanya itu apa, Miss? Jengger. Jengger. Kemudian ini bulu, kaki, cakar. Cakar itu kakinya. Miss. Ya. Tanya mau tanya. Itu apa? Apa? Miss. Ya. Yang jengger di sebelahnya itu apa, Miss? Enggak usah tulis dalamnya itu. Ya. Miss. Ya. Yang tulisannya gelamber itu kayak jenggotnya gitu ya? Gelambir itu jenggotnya ini loh, yang bawah ini loh, di bawahnya paru. Biasanya dipegang itu geli. Ya, sudah. Sudah ditulis di buku kamu. Di buku kamu sudah kamu tulis belum? Halo.
Miss harus digambar juga tak ayamnya, Miss. Apa sayang? Sirkuit. Nggak usah digambar, kan di buku kamu ada, itu tinggal kamu tulis. Yang kotak pertama itu jengger, kotak yang kedua itu ini gelambir, kemudian garis yang paling bawah itu adalah apa tadi? Jalu. Ya, kemudian ada kaki. Yang paling bawah itu cakar. Kemudian ekor dan Miss, di sini kotaknya 5. ya. Kotak yang pertama tulis jengger. Ya. Yang kedua itu gelambir. Ya. Yang ketiga berurutan ke bawah ya sayang ya, ke bawah ya. Yang ketiga itu adalah cakar. Cakar ya. Kemudian yang sebelah kiri yang ada kotak dua, yang pertama itu ekor, yang ketiga adalah jalu. Jalu itu sama dengan seperti Miss. cakar tapi yang kecil. Miss, Ya, Miss. ya, Yang pertama itu apa, Miss? jengger, Hani. Udah ditulis, Miss, dari tadi. Iya, Hani nggak konsen deh. Ini Mem Elis sudah besarin ini. Ini loh sayang, Mem Elis kasih ini ya, sebentar ya. Ini tadi karena gede banget akhirnya Mem Elis buat ini. Miss, sudah ditulis dari tadi, Miss. Ya. Sudah? Udah. Sudah ya? Nah, ini kan gampang ini. Nanti lihat lagi ininya, gambarnya. Dah. Kemudian Tunggu, Miss. Sebentar lagi. belum. Hani belum? Belum, Oh, Hani belum. Oke, nih. Miss. Miss, Ya. yang bawah apa, Miss? Sayang, Bawahnya ekor, Miss. yang bawahnya apa? Yang bawahnya habisnya ekor itu apa? Ekor, di bawahnya Jalu. ekor itu tulis jalu. Jalu, jalu yang ini, jalu ini nih. Yang bawah nih sendiri, jalu. Oh ya, Miss. Nah, oke ya. Sayang, Sudah, Miss. oke. Kemudian sekarang kita lihat. Nah, ayo semua di-mute-kan. Mem Elis stop share dulu. Ya, kita stop share dulu. Nah, sudah setelah kita amati tadi ya, kita kan mengamati satu objek yaitu pitik jago. Setelah kita amati, ini namanya kita tetap bukan mengamati langsung ya. Ini observasi ora langsung. Hai, anak ganteng saya kok tidur? Halo saya. Loh, dia tidur saudara. Saya Ya, bangun. Saya. dia tidur. Mana? Saya tak kerjain tadi langsung sama apa tuh bondarin. Aduh. Itu paling. Aduh. Nanti saya lihat lagi recordingnya ya. Iya. Tidur dulu kan, oke? Aduh, gimana?
tugasnya Mem Elis aja, ayo. Oke. Cukup nanti sama Miss. Udah sayang, Mem Elis lanjutkan ya. Ini juga namanya kita observasi oral langsung ya, karena kita hanya mengamati gambar dari buku, tidak mengamati langsung bendanya tersebut. Kita tidak melihat langsung ayam jagonya, tapi kita melihat gambar. Nah, tadi contohnya adalah melihat pitik jago. Kita sudah membuat, itu tadi adalah termasuk kalau kita sudah menulis adalah termasuk di pelaporan ini bagian ya, deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian namanya itu. Nah, sekarang Mem Elis kasih tunjuk caranya membuat hasil laporan. Nih. Ini ya. Nah, perhatikan caranya. Ya, misalnya Mem Elis meminta kamu membuat atau menulis hasil laporannya. Nah, ini seperti ini contohnya. Berarti waktunya kita mengamati tadi kapan waktunya? Tanggal landinone kapan? Ayo, ini kan sudah contoh ini. Kapan kita melakukan tadi? Kamis. Siapa ini? Ya hari ini toh sayang, Selasa, tanggal berapa? 7. Tanggal 7 ya, 7 September. Ya. 2021. Hari ini kita observasi ayam jago barusan kan. Papan panggonane ing endi? Nang laptop. Iya, ya boleh. Panggonannya ya waktu belajar ya. Waktu pelajaran bahasa Jawa. Ya, waktunya pas kita pelajaran bahasa Jawa. Ya. Jam berapa waktunya? Pukul 10.30. Ya kan, 10.30. Pesertanya siapa? Miss Elis. Siswa. Kelas 3A. Kelas 3A. Ya, bersama wali kelas misalnya gitu. Lalu sekarang kita menulis hasilnya. Ya, hasilnya bagaimana? Oh, deskripsi umumnya dari yang kita amati tadi, yang kita observasi adalah pitik jago iku manuk sing asring dijogo utawa diopeni manungso ing omahe. Nah, deskripsi umumnya, oh ayam jago itu adalah termasuk unggas, ya, unggas yang termasuk hewan piaraan maksudnya ya. Kalebu hewan piaraan sing biasanya diingu utawa diopeni manungso ing omahe dhewe. Nah, itu deskripsi umumnya. Kemudian